Jadi kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan namanya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan perlindungan sampai sekarang ini. Kita akan lagu pujian yang pertama, yaitu Anggur Baru Tercurah. Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ku tercurah
adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, dan Dia itu tetap mengasihi kita. Dia tidak memandang rupa kita, mau kita dari latar belakang apapun, Dia selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah membeda-bedakan kasih-Nya. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik buat kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, Dia mengerti apa yang kita doakan, dan pasti Dia akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua, yaitu Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku,
Dan kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami tuntunan-Mu, memberikan kami pemahaman, agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik. Kami siap menerima firman-Mu. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Lindungilah kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang telah kami berbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Tuhan atas kita selalu nyata. Saya akan menyampaikan kebenaran firman yang saya akan berikan judul arti kehadiran malaikat dalam peristiwa Natal. Arti kehadiran malaikat dalam peristiwa Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya kalau acara Natal fokusnya itu hanya ke bayi Yesus, fokusnya ke Yusuf Maria, paling banter ke orang Majus sama ke gembala-gembala. Tapi jarang sekali perhatian kita terarah kepada malaikat. Padahal malaikat dalam peristiwa Natal itu perannya luar biasa. Perannya sangat penting. Dan kita akan perhatikan dalam kebenaran firman pagi hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan peran malaikat khusus dalam peristiwa Natal, maka saya akan memberitahu kepada saudara bahwa peran-peran malaikat di Alkitab di Perjanjian Lama itu sangat banyak. Kalau malaikat hadir, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang penting, pasti ada sesuatu yang mendesak. Kalau malaikat hadir, ada perbuatan yang hebat yang dinyatakan. Misalnya saudara, malaikat pernah datang kepada Elia. Elia yang sudah putus asa, Elia yang sudah berkata, Tuhan kalau bisa aku mati saja hari ini. Tapi kemudian malaikat datang dan kemudian memberitahu kepada Elia itu ada makanan, dimakan supaya tubuhmu kuat, jalan lagi untuk melanjutkan pelayanan. Jadi malaikat datang pada waktu itu untuk melayani. Melayani orang yang lagi ada di dalam keadaan krisis jiwanya, yang ada di dalam keputusasaan. Maka malaikat hadir. Malaikat juga pernah hadir menjumpai Abraham dan memberitahu bahwa Sodom dan Gomora akan dihukum. Malaikat juga pernah mencegah keledainya Bileam, karena Bileam mau melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di Alkitab ada banyak sekali peran-peran malaikat yang membawa arti luar biasa. Peran-peran malaikat yang tidak sepele, peran-peran malaikat yang hebat. Dan ternyata peran itu sampai kepada peristiwa Natal. Sebelum kepada peristiwa Natal atau kelahiran Yesus, maka malaikat pun berperan kepada kelahiran Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-11. Lukas 1 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Elisabet ini mandul, saudara. Tetapi kemudian malaikat Tuhan datang dan memberitakan kabar sukacita bahwa Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu kemudian kita maju lagi ke ayat-ayat selanjutnya. Dan inilah peristiwa Natal di mana malaikat Tuhan berperan. Ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius sama, diberitakan di situ bahwa ada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Jadi malaikat ini berperan untuk memberitahu tentang kelahiran Yesus. Dan kepada para gembala, malaikat juga memberitahu tentang kelahiran Yesus. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan dua saja. Peran malaikat yang hebat dalam peristiwa Natal. Dan biarlah peran malaikat yang hebat ini menjadi pegangan dalam hidup kita dan menambah iman kita, menambah keyakinan kita, menambah kebanggaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, peran malaikat dalam peristiwa Natal adalah dia berkata kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, engkau gadis, engkau perawan, tadi dikatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah menamai dia Yesus. Kalau kita perbandingkan dengan ayat 11 tadi, di mana malaikat juga memberitahu kepada Zakaria bahwa Elisabet yang mandul akan mengandung. Ada perempuan yang satunya sudah bersuami alias tidak perawan tapi mandul, yang bernama Elisabet. Lalu malaikat datang dan engkau akan mengandung. Lalu ada perempuan satunya yang masih famili, yang masih bersaudara, yang bernama Maria. Maria ini masih seorang gadis, masih seorang perawan. Infonya sama, engkau akan mengandung. Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil dari dua kisah ini? Bahwa perkataan malaikat adalah perkataan yang di dalamnya ada keajaiban. Perkataannya di dalamnya ada mujizat. Karena malaikat ini diutus oleh Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-26 tadi, malaikat Gabriel datang untuk memberitakan keajaiban kepada siapa? Elisabet dan kepada Maria. Jadi saudara, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang yang memperingati Natal, kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi umat ketebusan dari Yesus Kristus, ternyata kita diingatkan bahwa kehadiran Yesus di dunia ini adalah hadir secara ajaib, karena ada di dalam perut rahim seorang perawan, tetapi didahului oleh perkataan malaikat. Dua-duanya terjadi nggak? Terjadi semua. Apakah Elisabet habis itu mengandung? Ya. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Maria, terjadi nggak? Terjadi. Mengandung dan lahirlah Yesus. Jadi peristiwa Natal ini bukan peristiwa sepele, bukan peristiwa kecil, bukan peristiwa biasa-biasa, tetapi peristiwa ajaib di mana perkataan malaikat kepada Maria yang masih perawan, engkau akan mengandung. Bagaimana hal itu terjadi? Saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Roh Kudus menaungi engkau dan engkau akan melahirkan seorang anak. Jadi saudara, tanpa didahului peran malaikat yang memperkatakan kata-kata ajaib, tidak akan terjadi peristiwa Maria mengandung. Jadi kita tidak boleh melupakan peran malaikat. Malaikat adalah pelayan Tuhan, utusan Tuhan. Perkataan malaikat adalah perkataan Tuhan, karena malaikat adalah utusan Tuhan. Dan ketika kata-kata itu disampaikan oleh Gabriel, terjadi saudara. Inilah ajaibnya Natal. Inilah hebatnya Natal, di mana seorang perawan bisa mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki. Dan itulah Yesus yang kita percayai, yang kita akui bukan hanya sekedar sebagai manusia biasa, tetapi juga sebagai Tuhan. Jadi saudara, kalau malaikat hadir, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Saya sudah katakan tadi, ketika menghadiri atau mendatangi Elia kuat kembali. Malaikat Tuhan ketika mendatangi Yakub, lalu bergumul, bergulat di situ, dan kemudian Yakub diubah namanya
menjadi Israel dan diberkati di situ. Setiap kali malaikat hadir pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi malaikat Tuhan loh ya, malaikat yang berasal dari Tuhan. Bukan malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Bukan malaikat-malaikat setan-setan. Bukan malaikat-malaikat yang lain, tetapi malaikat utusan Tuhan. Inilah peran hebat malaikat dalam peristiwa Natal. Kemarin sore kita berdoa, biasa tim doa hari Sabtu. Dan kita semua membawa dalam doa menantu dari Pak Budi. Isi doanya kemarin dipimpin oleh Ibu Nelly. Tuhan, harapan kami di saat menantu Pak Budi alami kritis, ada makhluk surgawi yang menjumpai. Ada makhluk supranatural yang menjumpai. Dan ada maksud Tuhan dalam keadaan kritis itu. Kalau doa kita dijawab, saudara, Tuhan utus malaikatnya yang bisa melihat hanya menantu Pak Budi misalnya dan menyampaikan sesuatu. Kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi, dan tidak hanya itu, keselamatan juga terjadi. Karena ada berita keselamatan juga tentunya yang disampaikan oleh makhluk surga itu. Rata-rata kalau saya menghadapi orang yang sudah kritis seperti itu, Tuhan, tampakkan dirimu kalau dia bukan atau di luar Kristus. Kalau kita bisa bisikan, puji Tuhan. Kalau kita nggak bisa bisikan berita keselamatan dalam Kristus, kita berdoa supaya Tuhan menampakkan diri atau malaikat yang menampakkan diri. Dan ketika ada makhluk surgawi yang menampakkan diri, sekali lagi ada sesuatu yang ajaib yang terjadi. Kita hanya bisa memintanya kepada Tuhan. Kita nggak bisa minta sama malaikat karena malaikat itu pegawainya Tuhan, pelayannya Tuhan. Oleh karena itu kita minta pada Tuhan. Tuhan utus malaikatmu untuk melindungi. Tuhan utus malaikatmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Malaikat itu melakukan perbuatan yang hebat, saudara. Belum lagi dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Khususnya ketika Yesus bangkit, siapa yang menggulingkan batu yang besar? Malaikat. Lu nggak ada informasinya di Alkitab, Om. Ya tersangkanya malaikat lah, siapa lagi? Perempuan-perempuan ke situ sudah berundung, laki-lakinya, murid-murid laki-laki ketakutan semua. Pasukan Romawi nggak mungkin, karena mereka diperintahkan untuk menjaga kubur. Malaikatlah yang melakukan keajaiban. Jadi ternyata malaikat juga dilibatkan dalam peristiwa Natal. Berarti malaikat juga dilibatkan dalam kehidupan kita umat Tuhan hingga sampai saat ini. Mata kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan utus malaikatnya untuk melakukan hal-hal yang hebat bagi kita. Tapi kita nggak perlu berterima kasih, nggak perlu menyembah malaikat, saudara. Kita bersyukur, berterima kasih, memujinya Tuhan. Ya, karena Tuhan punya pelayan-pelayan, punya pasukan-pasukan, ya, punya pegawai-pegawai yang diutus untuk kita umat-umatnya. Jadi ketika kita mendengar kabar ini, puji Tuhan. Kalau peristiwa Natal, peristiwa perjanjian lama, umat-umat Allah selalu mendapatkan pelayanan dari malaikat. Dan ketika malaikat hadir melakukan yang ajaib, maka umat-umat Tuhan masa kini pun juga sama. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Tadi kata-katanya saya ulang lagi. Ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kepada Zakaria, malaikat juga berkata, jangan takut. Kepada Maria, malaikat juga berkata, jangan takut. Malaikat tahu bahwa musuh utama yang dialami oleh manusia, perasaan yang mendominasi yang dialami oleh manusia adalah perasaan takut. Sekali lagi, itu musuh besar kita, dan itu adalah perasaan yang lebih sering muncul dalam kehidupan kita. Kayaknya kita berani mungkin 2 jam, yang lebihnya takut, khawatir. Entah kekhawatirannya tingkat rendah atau tingkat menengah atau khawatir banget, itu terserah. Yang jelas
hidup manusia lebih banyak mengalami atau merasakan takut, khawatir. Makanya sebelum menyampaikan pesan keajaiban, yang harus diselesaikan adalah perasaan dulu. Malaikat berkata kepada Zakaria, jangan takut. Malaikat berkata kepada Maria, jangan takut. Karena kalau Maria dan Zakaria bisa memperoleh damai, hilang ketakutan, maka keajaiban bisa terlaksana dengan baik. Kalau mereka alami ketakutan, saudara, Zakaria mungkin sudah kabur, sudah lari. Maria sudah lari didatangi oleh malaikat. Atau kalau mereka takut, saya mengandung, saya belum bersuami, nanti saya dilempari batu, nanti saya dituduh berzinah. Dan hukum Taurat, sanksi dari orang yang berzinah adalah dirajam batu. Nggak usah malaikat, nggak usah, cari perempuan lain saja. Nggak akan terjadi keajaiban itu kalau ketakutannya belum teratasi. Jadi keajaiban mau dinyatakan, tetapi ketakutan ini bisa menghalangi keajaiban itu nyata. Makanya ketakutannya harus disingkirkan dulu. Ketakutan di awal ketika berjumpa dengan malaikat, maupun ketakutan di akhir ketika benar-benar nanti mengandung. Waduh, kalau saya mengandung, saya masih perawan, apa kata orang? Gak ada yang percaya. Yusuf saja gak percaya keterangan Maria. Makanya dia berencana mau menceraikan Maria. Jangankan orang lain, saudara, tunangannya saja gak percaya. Mas Yusuf, saya mengandung dari Roh Kudus. Hah? Gimana itu ceritanya? Saya didatangi malaikat gini-gini. Kamu ngarang. Dalam hatinya Yusuf, ngarang, ini mesti selingkuh ini. Makanya Yusuf mau menceraikan dia. Kalau sampai nanti tambah besar, lalu kemudian gak jelas siapa laki-lakinya, dianggapnya berzinah, dan itu bisa kena hukum Taurat. Kalau ketakutannya masih ada, maka Maria bisa berkata kepada malaikat, jangan saya, alihkan saja kepada perempuan lain. Tapi ternyata berita malaikat yang berkata jangan takut membuat Maria benar-benar hilang ketakutan. Oleh karena itu di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Kenapa akhirnya Maria bisa berkata begitu? Karena ketakutannya hilang. Kenapa ketakutannya hilang? Karena ada perkataan malaikat yang mengatakan jangan takut. Jadi sebenarnya berita Natal yang paling pertama adalah jangan takut. Baru selanjutnya keajaiban terjadi. Bayi Yesus ada di rahim Maria seorang perawan, dan ternyata bayi Yesus itu adalah juru selamat dunia. Oh, berarti ini toh alasan kenapa saya tidak boleh takut, karena juru selamat dunia sudah hadir. Itulah peran malaikat yang hebat, yang membuat Zakaria gak takut, yang membuat Maria tidak takut. Siap, jadilah menurut kehendakmu. Mau kata orang seperti apa urusan belakang. Yang penting kalau memang engkau menghendaki aku mengandung, siap. Dan betul mengandung juga. Yusuf yang hendak menceraikan didatangi oleh malaikat, jangan engkau menceraikan, karena sesungguhnya bayi yang ada di dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus. Yusuf mendapatkan mimpi itu dan kemudian tidak jadi menceraikan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulannya, peran malaikat dalam pembahasan kita pagi hari ini adalah yang pertama, memberitahu bahwa Natal itu ajaib. Peran malaikat menunjukkan keajaiban Tuhan, mendemonstrasikan keajaiban Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan terbukti mengandung. Siapa? Perempuan mandul dan perempuan perawan. Malaikat Tuhan adalah pelayan Tuhan yang juga ditujukan bagi saya dan saudara. Kalau Elizabeth dan Maria mendapatkan keajaiban, saya dan saudara pun bisa mendapatkan keajaiban. Ketika Tuhan utus malaikatnya untuk menolong kita,
untuk menyertai kita, untuk mengawal kita, maka keajaiban pasti terjadi. Dan yang kedua, ingat kepada perkataan malaikat ini yang adalah firman Tuhan. Jangan takut. Sekali lagi saya katakan, perasaan yang paling mendominasi dalam hidup manusia adalah khawatir, takut. Termasuk kita pakai masker karena kita takut. Iya, saudara. Mungkin kitanya kuat, kita takut menulari orang lain. Apalagi, waduh seperti ini corona, pemasukannya bisa menurun, takut. Bisa belanja atau tidak? Apalagi kalau yang masih punya tanggungan di sana sini, tanggungan kuliah, tanggungan sekolah, maaf, tanggungan bank. Bisa takut. Dan inilah perasaan manusia. Tetapi Natal memberitahu bahwa jangan takut. Ada Yesus juru selamat kita semuanya. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, kita datang kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus pribadi juga memperoleh pelayanan dari malaikat. Kita patut bersyukur ada malaikat Tuhan yang beserta dengan kita. Oleh karena itu, ketakutan apapun yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini, mari hari ini kita mau lepas, hari ini kita mau bebas. Karena berita Natal adalah jangan takut. Berita Natal adalah keajaiban terjadi. Berita Natal adalah juru selamat sudah hadir. Saya dan saudara tetap harus mematuhi aturan-aturan kesehatan. Tetapi perasaan kita tidak boleh dicengkram dengan ketakutan. Saya dan saudara harus menghadapi realitas ekonomi. Mungkin semakin sulit akhir-akhir ini. Tetapi perasaan takut jangan mencengkeram hidup kita. Karena berita Natal memberitahu bahwa supaya kita jangan takut. Saya
hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita. Kita berkata, El Shaddai, El Shaddai. Yakinlah Allah yang Maha Kuasa memberi kemenangan kepada kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah ini, meskipun dalam waktu yang terbatas dan situasi yang sering kali membuat kami takut. Tetapi kami sangat-sangat bersyukur Engkau tetap melindungi kami semua hingga sampai hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, Kau limpah-limpahkan damai sejahtera ketenangan dalam hidup kami. Berkat jasmani, jiwani, dan rohani selalu melimpah atas kami semua. Tolong acara tanggal 25, 27, dan 31 biarlah semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami tetap dalam keadaan sehat senantiasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Kita bawa berkat yang daripada Tuhan. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemenangan yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku, melimpah